Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang sesuatu yang mungkin banyak dilupakan orang. Orang lebih banyak fokus kepada hasil. Orang lebih banyak iri kepada seseorang yang sudah sukses atau seseorang yang sudah menjadi A menjadi B. Lalu orang ingin menjadi A menjadi B atau menjadi sesuatu yang diinginkannya, dan sering melupakan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Adalah niat dan kiat. Oleh karenanya kita beri judul seri kita pada pagi hari ini adalah perbaiki niat dan kiat, maka tunggu hasil yang hebat. Nah, kita bicara tentang niat dan kiat tersebut karena niat dan kiat tersebutlah yang ada dalam kendali seorang anak manusia. Sedangkan hasil itu kewenangan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa, kewenangan Yang Maha Kuasa berupa hasil itu adalah pinjaman sementara. Apakah itu berupa harta, berupa tahta, atau apapun. Oleh karenanya, tanggung jawab kita semua atau fokus seorang anak manusia di muka bumi ini haruslah pada niat dan kiat. Nah, kita bicara tentang niat dan kiat ini dalam ajaran agama selalu diajarkan setiap ingin melakukan sesuatu orang disuruh berdoa. Ada doa, setiap aktivitas ada doa, apapun. Artinya doa itu juga sekalian untuk meluruskan niat agar seseorang berbuat itu betul-betul hanya karena mengharap ridho Allah Yang Maha Kuasa. Dengan memperbaiki niat, ya, maka insya Allah hasilnya akan lebih baik. Nah, bicara niat ini adanya dalam hati seseorang. Jadi di samping ajaran agama ada doa, ya, baca basmalah sebelum melakukan sesuatu, itu juga tergantung dari kebersihan hati. Oleh karenanya kita bicarakan tentang bagaimana memperbaiki niat dan kiat. Yang memperbaiki niat adalah dengan membersihkan hati nurani. Dengan hati yang bersih, insya Allah niat akan selalu lebih baik. Lalu kita bicara kiat. Kiat itu adalah proses atau cara. Nah, ini yang juga sering dilupakan orang sekarang. Orang tahunya bagaimana jadinya. Orang ingin tahu bagaimana berhasil. Ya. Jadi ada quote saya tentang ini. Jangan hanya melihat wajah sumringah ketika memanen, tetapi lihat juga lah wajah lelah ketika menanam. Artinya apa? Ya kita lihat proses-proses orang yang berjuang, ya, kita tiru cara berjuangnya. Jadi jangan hanya melihat setelah jadinya. Lalu ada juga quote saya yang kedua, jika ingin yang ditanam lekas berbuah, maka rendamlah kacang hijau, maka dalam semalam sudah berubah menjadi tubir, tapi hasilnya tidak seberapa. Oleh karenanya penting sekali kita bicara tentang niat dan kiat. Semoga dengan niat dan kiat yang selalu kita perbaiki dan kita ingat pedomannya, diri kita akan selamat dunia dan akhirat dan hasilnya juga hebat. Nah, bicara niat dan kiat, ya, dalam kiat itulah semuanya ajaran agama. Ya, jadi niat dan kiat itu ada dalam ajaran agama. Ya, kiat itu menyangkut tata cara, menyangkut sikap, menyangkut seseorang melakukan sesuatu dengan cara bagaimana. Ya, kiat atau strategi seorang untuk menggapai sesuatu yang dia inginkannya. Nah, ini semuanya ada dalam ajaran agama. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang kita inginkan tetapi mengganggu hak orang lain, mengganggu ketentraman orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang mampu memperbaiki niat dan kiatnya, insya Allah dia akan menjadi manusia yang mulia. Dia akan jadi manusia yang kelasnya di atas rata-rata. Nah, bicara tentang niat dan kiat ini, ya, kalau dulu, ya, sebelum budaya bangsa ini tergerus oleh budaya asing, sebelum budaya bangsa yang baik ini tergerus oleh gaya kehidupan hedonis bermewah dengan menghalalkan segala cara, bangsa ini punya suatu budaya yang sangat elok dan sangat mulia dan pantas ditiru.
Ya, peradaban bangsa ini dulu hampir setara dengan bangsa Jepang. Kita tahu di Jepang itu orang tidak lagi bicara aturan, tapi mereka sudah bicara budaya. Orang Jepang begitu dia merasa bersalah, dia tidak lagi menunggu dihukum, tetapi dia akan membunuh diri. Orang Jepang kalau ingin mabuk-mabukan, ya minum sake itu, dia tidak berani membawa kendaraan sendiri, tapi dia akan naik taksi. Karena dia tidak mau melanggar hukum membawa kendaraan dalam keadaan mabuk. Atau kalau di Jepang kita lihat ada orang ingin menyeberang tanpa ada lampu merah atau traffic light yang stop pengendara, maka secara otomatis kendaraan akan berhenti. Nah, bangsa ini dulu juga punya budaya-budaya yang sangat luhur seperti itu. Ya, salah satu contoh kami terkesan dengan cerita waktu kami masih kecil ya. Jadi kalau ada tetangga yang membeli kendaraan tetapi dengan cara menjual harta pusaka, menggadaikan harta pusaka, atau dengan cara-cara yang kurang elok lainnya, bukan dengan cara yang halal, maka masyarakat akan mencibirnya, akan mencemoohnya. Ya, artinya apa? Ini kontrol sosial yang sangat bagus di tengah masyarakat yang sekarang sudah mulai luntur. Sekarang ya seperti kata tadi, jangankan sekarang anekdomnya malah sudah berubah. Jangankan untuk mendapatkan yang halal, untuk yang mendapatkan yang haram saja susah. Artinya orang sudah tidak perlu lagi caranya, yang penting orang dapat, orang bisa makan, orang bisa hidup. Padahal Allah sudah jamin rezeki setiap yang bernyawa. Oleh karenanya penting sekali kita selalu untuk kita perbaiki niat dan kita perbaiki kiat-kiatnya. Tentang hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Demikian seri kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam.